Part 15. Rindu suasana rumah. Kalau begitu biar besok bapak urus administrasinya, ucap ayah mertua. Tetap saja kurang pak, katanya mau nebus Yudis juga, ucap ibu mertua. Sudahlah bu, satu-satu dulu. Ibu mertua seperti tidak terima jika lebih mementingkan aku daripada Mas Yudis. Dia menanggapi ucapan ayah mertua dengan bibir manyun yang bisa dikuncir. Sebenarnya kemarin Tamik sudah berniat menebus Mas Yudis, Pak, Bu. Tamik pergi ke pasar pagi mau menjual semua ayam Tamik, ucapku. Itu punya ayam, kenapa tidak kamu jual kemarin? Tanya ibu mertua. Aku baru kepikiran saat Mas Yudis pergi dengan Santi, Bu, ucapku. Ya sudah, besok biar dijualkan ayah mertuamu, biar sekalian bisa nebus Yudis, ucap ibu mertua. Bondan memperhatikan kami saat bicara. Dia menyela. Apa yang akan dijual kakek, Bu? Tanyanya. Aku tahu betapa ayam-ayam itu sangat berarti bagi Bondan. Aku bingung menjelaskan kepadanya kalau akan menjual ayam-ayamnya agar bisa membawa pulang kembali ayahnya. Sini, sayang, titahku kepada anak keduaku tersebut. Bondan mendekatiku. Aku rangkul anakku yang teraktif itu sambil merayunya. Bondan tahu sendiri kan kalau ibu sakit? Tanyaku. Bondan mengangguk. Bondan juga tahu sendiri kan kalau ayah ada di rumah Tante Santi? Tanyaku lagi. Iya bu, jawabnya. Ayam-ayamnya kata tetangga kelaparan, gak ada yang kasih makan, ucapku. Tadi Bondan kasih makan bu, pagi dan sore, ucap Bondan. Makanannya masih atau habis? Tanyaku yang sudah menduga jika makanan ayam tinggal sedikit karena Mas Yudis belinya ketika gajian. Tinggal dikit, jawab Bondan. Nah, ibu dan ayah nggak punya uang, jadi untuk sementara ibu mau nitipin ayam-ayam itu ke penjual biar dikasih makan, ucapku mengelabuhi Bondan. Anak keduaku itu tidak akan membiarkan ayam-ayamnya dijual. Tiap kali aku menjualnya selalu memilih waktu yang tepat, yaitu dini hari sebelum Bondan bangun tidur. Jadi ayam-ayam Bondan dibawa penjual dong, tanya Bondan. Iya sayang, sampai ayah bisa beli pakannya, ucapku. Tidak diminta kan bu? Tanya Bondan. Tidak sayang, kan titip, jawabku. Kasihan kan Bondan ayamnya, jika tidak makan, ntar mati, sela ibu mertua. Tidak, Bondan gak ingin ayam-ayam Bondan mati, ucapnya. Makanya biar dititipkan ke penjual biar nggak mati, ucap ibu mertua. Ntar kalau ayah punya uang biar diambil lagi, sahut ayah mertua. Gimana sayang, bolehkan ayam-ayamnya dititipkan penjual? Tanyaku. Bondan mengangguk. Hatiku lega, semoga semua berjalan dengan lancar. Mertua mengajak anak-anakku balik ke rumah. Kata ibu mertua, mereka akan membawa anak-anak tinggal di rumahnya. Mereka juga akan mengambil Arjuna dari rumah Bagnia. Yang aku pikirkan sekarang, kalau mertua mengajak anak-anak ke rumah mereka, tentunya mertua pasti akan menjadi sulit lagi membantu mengurus permasalahanku. Anak-anak sangat rewel dan banyak maunya, apalagi Bondan. Seringkali ulahnya membuat orang di sekitarnya khawatir. Aku pun takut jika ibu mertua tidak sabar menghadapi ulah mereka. Malam semakin larut. Begini rasanya dalam ruangan sendirian, tanpa suami, tanpa anak-anak, dunia terasa sepi. Tak perlu ditanya betapa rindunya aku dengan suasana rumah yang selalu bising itu. Rindu canda tawa, tangisan, bahkan kenakalan anak-anak. Apalagi saat suasana hening seperti ini, pastilah aku mengenang kebersamaanku dengan Mas Yudis setelah anak-anak terlelap. Tiap malam Mas Yudis membangunkanku untuk sekedar meminta perhatian yang katanya sudah dicuri oleh anak-anak. Pernyataan yang menggelikan dan konyol sekali, tapi aku suka.
Jika belum terlelap, Mas Yudis pasti akan membangunkanku. Dia sangat manja bila malam mencapai puncaknya. Selalu minta dipijit, berlanjut minta untuk dilayani. Aktivitas yang awalnya membuatku merasa lelah dan ingin protes, sekarang menjadi sesuatu yang terasa begitu berharga. Menjadi sesuatu yang teramat sangat berarti dan amat kurindukan. Biasanya setelah menidurkan anak-anak dan melayani Mas Yudis, aku pun tidak bisa melanjutkan tidur. Aku tetap terjaga dan tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Pakaian yang biasanya tidak selesai aku setrika sore hari. Aku lanjutkan malam hari, terkadang sampai fajar. Menguras energi tentunya, tapi itulah kebiasaan yang sekarang amat aku rindukan. Kebiasaan yang membuatku merasa sangat berarti. Setelah menyetrika, biasanya aku akan istirahat sebentar, kemudian membersihkan peralatan makan, memasak, mengurus suami berangkat kerja, dan anak-anak berangkat sekolah. Selanjutnya mencuci baju sampai siang. Astaga, mencuci. Aku melupakan sesuatu. Bagaimana pakaianku di rumah? Bukankah kemarin aku baru mencucinya separuh di malam hari dan ingin menyelesaikannya keesokan harinya? Aku tidak bisa membayangkan betapa baunya pakaian-pakaian itu. Aku mencoba memejamkan mata, berusaha tenang. Besok kalau aku pulang semuanya akan baik-baik saja, batinku. Entah pukul berapa aku tidur, terbangun ketika tiba-tiba merasa kakiku nyeri-nyeri semua. Aku turun dari tempat tidur, berjalan ke arah nakas, mengambil baju ganti yang dibawakan oleh ibu mertua tadi malam. Semua luka yang berada di kaki dan tangan terasa kaku dan sakit. Mungkin akan lebih perih bila yang lecet-lecet terkena air. Tapi karena badanku terasa lengket sedari kemarin tidak tersentuh air, aku terpaksa memutuskan untuk mandi. Selesai mandi, aku memilih berjalan-jalan di sekitar tempat tidur. Ke kiri dan ke kanan agar kakiku tidak kaku. Meskipun nyeri, aku tahan. Bukan apa-apa, sudah terbiasa seperti ini jika terluka, kata Simbok, biar lemas ketika dipakai berjalan. Terdengar sebuah suara langkah kaki dari luar kamar. Mas Yudis, ucapku. Aku membuka pintu dengan tangan kanan sementara yang kiri aku pakai untuk mengangkat infus. Ternyata orang yang aku harapkan tidak muncul juga. Bodohnya aku. Ayah mertua mungkin belum menebusnya. Kenapa aku berharap ayah dari anak-anakku itu segera menjemputku? Aku mengamati petugas kebersihan yang sedang membersihkan luar ruangan. Kemudian masuk ke dalam untuk membersihkan kamar. Aku keluar kamar memberi celah pada petugas kebersihan agar bisa leluasa membersihkan kamar. Aku bukanlah pesakitan atau berpenyakit parah hingga tidak mampu berdiri. Masih bisa berjalan dengan baik meski tulang terasa ngilu dan luka masih sakit. Sekilas aku menatap lorong rumah sakit. Sepi, tidak ada siapapun. Rasanya tidak sabar menunggu agar hari lekas terang. Lekas berkumpul kembali dengan anak-anak. Seorang perawat datang untuk mengganti perban dan infus. Tapi ketika infus dilepas dan hendak diganti, aku menolaknya. Aku mau pulang paksa, Mbak, ucapku. Perawat itu tampak kaget. Sebaiknya ibu pikirkan lagi, takutnya luka ibu terinfeksi. Saran saya sebaiknya ibu menuruti kata-kata dokter agar dirawat di rumah sakit demi kebaikan ibu sendiri, ucap perawat itu. Sudah saya pikirkan matang-matang, Mbak. Aku kira ini sudah keputusan terbaik untuk kebaikanku juga demi anak-anak. Aku punya balita yang membutuhkan ASI dan 3 anak-anak yang aktif. Takut lama-lama merepotkan orang, ucapku. Kalau pasien memaksa, rumah sakit juga tidak berani menahan. Keputusan ada di tangan ibu, ucap perawat itu, kemudian keluar ruangan. Aku menarik napas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya. Semoga tidak terjadi apa-apa, batinku. Pukul 7, ayah mertua datang ke rumah sakit. Dia bersama Mas Lukito, suami Mbak Nia.
Kamu pulang saja dulu sama Lukito. Bapak biar di sini urus administrasi, ucap ayah mertua. Baik, Pak, jawabku. Anak-anak gimana, Pak? Tanyaku. Dia tadi sudah dijemput Yudis. Ibu mertuamu juga minta diantar ke rumahmu saat Bapak berangkat ke sini, ucap ayah mertua. Berarti Bapak sudah menebus Mas Yudis? Tanyaku. Rasanya bahagia sekali mendengar Mas Yudis sudah pulang. Iya, tadi malam aku cari ke rumah Santi tidak ada. Subuh Bapak baru bisa ketemu dia, ucap ayah mertua. Tadi malam gak ada di rumah Santi. Lalu ada di mana Mas Yudis, Pak? Tanyaku. Bapak nggak tahu, Mik. Nanti tanya sendiri sama orangnya saat pulang, jawab ayah mertua. Meskipun bahagia mendengar Mas Yudis sudah ditebus, tapi perasaanku terasa aneh. Ada banyak tanda tanya yang berkecamuk dalam pikiranku. Kemana Mas Yudis semalam dan sedang apa dia? Jika dia bisa pergi dari rumah Santi, kenapa tidak melihatku di rumah sakit? Jika dia bisa menjemput anak-anak, kenapa Mas Yudis tidak datang menjemputku? Bersambung.